Salam sejahtera bagi kita semua, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, kita sudah masuk ke pengenalan terkait cakra jantung. Cakra jantung yang disebut juga sebagai cakra anahata. Cakra anahata. Nah, ini simbolnya seperti ini ya, unik sekali dan sejuk ya kalau dilihat ya. Seperti ini. Warnanya hijau dan dia itu punya 12 daun atau 12 kelopak. Untuk posisinya sendiri, cakra jantung itu ya seperti namanya, jantung berarti ada di wilayah dada. Nah, lebih tepatnya di mana? Lebih tepatnya adalah di antara dua puting. Di antara dua puting payudara. Itu di tulang tengah-tengah dada ya. Nah, itu adalah posisi dari cakra jantung. Fungsinya juga untuk mengatur jantung ya. Bagaimana dia mengatur dan memberikan energi terhadap organ jantung. Untuk apa ya? Untuk kemudian dia itu melakukan fungsi dari jantung supaya normal. Baik yang pertama dari detak jantung ya, supaya normal, artinya adalah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, nah, secara normal. Kemudian juga tugas jantung dalam memompa darah ya. Kemudian terkait dengan peredaran darah. Nah, peredaran darah ini dia itu baik peredaran darah yang ada di jantung itu sendiri maupun yang terhubung dengan peredaran darah di jantung, artinya ya sampai di seluruh tubuh. Sehingga penting sekali ini cakra jantung kalau sudah dihubungkan dengan jantung dan peredaran darah di jantung, yaitu akan menghubungkan peredaran darah di seluruh tubuh seperti itu. Nah, kemudian kelenjar timus ya di sekitar jantung ya, di atas ya, di atas posisi jantung itu ada kelenjar, namanya kelenjar timus, yang mana fungsinya juga sangat penting, sama seperti kelenjar-kelenjar yang lainnya, yang dia itu akan memproduksi sel-sel imun ya, sel-sel untuk daya tahan tubuh ya. Kemudian fungsinya sel-sel imun itu untuk melawan infeksi ya tentunya. Dan kemudian termasuk untuk nanti kalau ada sel-sel yang abnormal kayak misalnya sel kanker, ya itu turut menumpas atau melawan ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya bahwa jantung itu dia juga sebagai pusat perasaan yang halus. Wah, seperti warnanya ya hijau adem, seperti ya sejuk. Perasaan yang halus itu maksudnya apa sih ya? Kayak cinta kasih ya, rasa sayang, kemudian empati ya. Bagaimana kemudian itu bisa ada di dalam diri setiap manusia. Ya memang setiap manusia punya jantung, punya dada, dan punya cakra dada atau cakra jantung, tetapi bagaimana mengembangkannya dan sehingga fungsi dari perasaan yang halus itu bisa terjadi ya. Meskipun semua orang punya cakra jantung, tapi kan energi cinta kasih sayang dan empati tidak semuanya tinggi seperti itu ya. Rasa peduli terhadap sesama, rasa mengasihi ya. Tiap orang kan berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang biasa aja, ada yang bahkan rendah ya. Kemudian kalau cakra jantung itu terbuka atau aktif ya, itu bisa membuat seseorang itu lebih memahami orang lain. Nah, memahami orang lain artinya adalah bagaimana berempati, bersimpati, dan menjadi orang yang peka, yang perasa.
ya, sehingga dapat merasakan kondisi dan perasaan orang lain. Nah, orang lain sedang sedih ya kita bisa berempati, kemudian bisa memberikan satu hiburan, memberikan satu nasihat. Sama kalau orang lain sedang marah, kita juga perlu memberikan satu masukan untuk meredakan ya. Termasuk orang lain sedang gembira pun kita turut gembira dan mengingatkan supaya tidak terlalu larut dalam kegembiraan, karena semuanya itu juga sementara. Nah, di sini dapat merasakan kondisi orang lain secara psikologis itu bisa juga secara spiritual. Artinya adalah kita lihat orang aja ya, kalau cakra jantungnya udah terbuka, lihat orang, kita bisa membaca, oh orang ini sedang sedih, oh orang ini sedang tertawa, dalam arti sedang bahagia, benar-benar bahagia. Kemudian orang ini ternyata sedang marah, meskipun dari luar tidak nampak. Nah, itu adalah satu kemampuan spiritual dari orang yang cakra jantungnya terbuka. Misal meskipun ditutup-tutupi oleh lawan bicaranya, misal dia itu ketawa-ketawa, tetapi ternyata orang itu sedih. Nah, ini orang yang cakra jantungnya terbuka, dia bisa membaca bahwa ini meskipun dia tertawa, sebenarnya orang itu ya sedang sedih loh. Kemudian orang yang diam saja, ternyata dia bukan hanya diam biasa, tapi dia sedang marah meskipun tanpa mengatakan kata-kata yang keras ya, bernada tinggi dan lain sebagainya. Nah, ini dengan kepekaannya, dengan kemampuan spiritualnya, orang yang cakra jantungnya terbuka itu bisa mengetahui dan kemudian akan menjadikan individu ya, seseorang itu menjadi welas asih karena punya rasa empati terhadap semua orang, bahkan semua makhluk, sehingga energi cinta kasihnya itu memancar. Dia tadi punya rasa welas asih, mengasihi semua makhluk ya, karena dia menyadari bahwa satu perbuatan, satu hal, satu emosi itu pasti ada yang mendasari. Nah, si orang yang welas asih itu tidak hanya memandang dari apa yang terwujudkan dari perilaku seorang, tapi juga memahami sebab-sebabnya, sehingga dia jadi orang yang lebih peka, lebih memahami dan lebih toleran tentunya ya. Nah, ini kemudian ini yang lebih jelas lagi bahwa orang yang cakra jantungnya terbuka itu bisa mengetahui perasaan dan emosi orang lain hanya dengan memikirkannya atau melihatnya. Kalau jarak dekat ya dengan melihat ya, dengan melihat. Kalau jarak jauh ya dengan hanya memikirkan atau membayangkan ya, memvisualisasikan wujud orang lain, kemudian dia bisa tahu, oh ini orang sebenarnya lagi marah, lagi sedih, ya, lagi bahagia dan lain sebagainya, seperti itu. Ya meskipun tidak benar-benar nampak ya, bahkan dengan orang yang baru pertama kali ditemui itu bisa tahu, oh ini orang ini lagi dalam keadaan sedih sekali. Nah, seperti itu. Oh, orang ini dalam keadaan marah. Meskipun tidak nampak, meskipun dari wajahnya, dari gerak-geriknya ya datar biasa saja, seperti itu. Nah, tetapi yang perlu dipahami secara energi, yang mana emosi atau perasaan orang lain itu bisa dengan mudahnya menular. Misal kita dekat dengan orang yang sedih, energi kesedihan itu akan menular kepada diri kita sehingga kita ikut sedih ya. Kemudian kalau marah ya kita bisa ikutan marah. Orang yang sedang gembira juga kita bisa turut bergembira. Nah, ini resiko dari orang yang cakra jantungnya terbuka, maka dia bisa tertular dari emosi negatif orang lain. Maka harus membatasi diri dari orang-orang yang emosi dan perasaannya negatif, biar nggak ketularan ya, biar nggak jadi emosinya labil, terombang-ambing ya. Itu resiko dari orang yang cakra jantungnya terbuka. Meskipun bisa dimanfaatkan dalam segi positif, tapi tidak
menutup kemungkinan dari risiko yang berefek negatif. Karena emosi dan perasaan itu menimbulkan energi, energinya bisa menular ke dalam diri orang lain. Nah, seperti itu. Ya, ini tergantung kuat-kuatan ya. Artinya adalah antara energi orang lain dengan energi orang yang cakra jantungnya terbuka, masih kuatan yang mana ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang akan tertular. Misal orang yang cakra jantungnya terbuka, dia orang yang sedang berbahagia, kemudian menghadapi orang yang sedang bersedih, tetapi powernya orang yang cakra jantungnya terbuka itu 70, orang yang sedang sedih itu 20, energi kesedihannya itu kan justru bisa turut menularkan energi yang positif si orang yang cakra jantungnya terbuka ini ya, karena lebih kuat dia. Tapi kalau dibalik, orang yang sedang sedih, sedang marah itu energinya 70, kemudian orang yang cakra jantungnya terbuka itu energinya positif cuma 20, ya kalah, malah dia yang terkontaminasi, tertular yang emosi, energi negatif. Seperti itu. Maka harus selalu diolah energi-energi positif dari orang yang cakra jantungnya terbuka. Nah, kemudian kalau cakra jantung atau cakra dada itu terganggu, ya tentu akan timbul penyakit di jantung, ya, sakit jantung, ya, penyumbatan pembuluh darah jantung, kemudian detak jantung yang tidak normal, sehingga detak jantungnya lebih cepat atau lebih lambat, ya. Kemudian di peredaran darah, ya, sumbatan-sumbatan, ya, sumbatan lemak, ya, seperti itu. Kemudian kalau di kelenjar timusnya itu bisa kanker kelenjar timus, radang di kelenjar timus, ya, seperti itu. Nah, kemudian cakra jantung dia itu berhubungan erat dengan cakra solar plexus. Kenapa ya? Karena diberi energi oleh cakra solar plexus. Yang mana cakra solar plexus dengan cakra jantung kan jajaran ya, bersebelahan ya, atas bawah. Seperti itu, sangat dekat. Nanti kalau cakra solar plexusnya terganggu ya cakra jantungnya turut terganggu. Contoh yang penyakitnya ya, ini cakra solar plexus terganggu, dia mengganggu di yang bisa dirasakan di diafragma itu adalah ketika asam lambung meningkat, asam lambung naik. Wah, itu di wilayah jantung, wilayah dada, ya, jantungnya jadi berdebar, kemudian keringat dingin dan pernapasan jadi sesak, ya. Jadi itu adalah menggambarkan cakra solar plexus itu yang terganggu, bisa menyebabkan terganggunya juga cakra jantung atau cakra dada. Nah, kemudian orang yang dia memiliki penyakit jantung itu biasanya juga terganggu pada cakra solar plexusnya, ya. Wilayah dada, ya, penyakit jantung itu dia bisa mengganggu cakra solar plexus dengan gambarannya adalah orang yang penyumbatan pembuluh darah di jantung itu biasanya juga punya penyakit yang ada di wilayah perut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau cakra jantung belakang itu terkait dengan paru-paru. Kalau cakra jantung yang depan itu lebih terkait dengan jantung. Jadi cakra dada itu kan di dada kan ada dua organ, yaitu jantung dan paru-paru. Nah, kemudian cakra dada yang belakang itu lebih terkait dengan paru-paru. Kalau cakra dada depan itu lebih terkait dengan jantung. Jadi seimbang ya, masing-masing ada satu organ. Nah, kita cukupkan, itu dia terkait dengan cakra dada atau yang disebut juga sebagai cakra jantung yang perlu kita pahami, ya. Dan setelah ini kita lanjutkan pada cakra yang berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua, semoga
semua makhluk hidup berbahagia.